let's go. Bentar ya, barang aku ketinggalan. Bentar. Mana ya? Dokter Marcel. Halo. Waduh. Apa kabar, Dok? Apa kabar? Baik, Dok. Dokter apa kabar? Baik. Sama siapa di sini? Sama pasangan kamu? Dokter tahu aja. Saya bersama wanita yang saya ceritain itu, Dok. Calon istri saya. Saya kenalin ya. Iya, boleh. Dir. Iya. Apa? Kenapa dia bisa mirip sekali dengan Saskia, seperti pertama kali aku menemukan dia? Dok. Dokter. Hah? Oh ya. Dokter kenapa bengong? Kuncinya jatuh, Dok. Astaga. Dokter pasti terpesona ya sama kecantikan Dira. Kan saya cerita apa kan, Dok? Calon istri saya memang cantik kan? Ya kan? Maaf. Saya cuma ngerasa kayak saya pernah ketemu dengan dia tapi di mana gitu. Oh ya? Pernah ketemu? Kayaknya nggak pernah deh, Dok. Maaf, mungkin saya salah orang. Kenapa dia bilang dia belum pernah ketemu sama aku? Memang sih, dia ini terlihat beda. Tapi, bukannya sekarang dia ini sedang menyamar sebagai Saskia palsu? Ya udah, oh ya, Dok. Sorry banget. Saya sih pengen ngobrol banyak sama dokter, tapi saya ada pemotretan. Saya jadi fotografernya lagi, Dok. Oh, ya. Udah ditungguin. Oh, ya, silakan. Ya, sehat-sehat terus ya, Dok ya. Ya. Ayo, Dir. Mari. Halo Kania. Apalagi Marcel? Saskia palsu itu bikin ulah apa lagi? Barusan saya ketemu lagi dengan Saskia palsu. Dan dia bersama Tirta. Dan ternyata Tirta calon suaminya Saskia palsu, Kania. Apa? Dia calon istri Tirta juga? Astaga, perempuan itu benar-benar licik. Jadi dia menduakan Tirta dan Juna. Iya, benar seperti itu. Marcel, aku udah betul-betul gak tahan lagi dengan kelakuannya. Kamu harus selidiki lebih lanjut. Apa sebenarnya maunya? Iya Kania, iya. Kamu tenang aja dulu sekarang. Saya sudah janji sama kamu kan. Dan saya akan tepati janji saya sama kamu. Ya. Oh iya Tante, aku baru ingat. Di sana kan ada tukang es krim Tante. Oh ya? Terus? Aku mau beli. Beliin nggak ya? Nanti biar papa yang beliin buat kamu.
Es krim yang itu kan? Hah? Rifki! Rifki! Mas gimana sih mas? Lu gimana? Pakai mata! Pakai mata! Hah? Rifki! Ayo Rifki, lari cepetan. Kiki, kumpet sih. Kenapa ya, Pok? Itu bang, ada orang gila. Hah? Orang gila? Di sini mah nggak pernah ada orang gila, Pok. Ada barusan, itu tuh. Ciri-cirinya nih, pakai jaket hitam. Iya. Terus celananya hitam. Terus rambutnya tuh kejegrik ya, Ki? Iya. Kayak apa, Ki? Kayak sambar petir ya? Iya. Hah? Bang, tolongin dong. Tolong liatin itu orangnya masih ada nggak di ujung jalan tuh. Nggak ada, Pok. Sepi-sepi aja di sini, Pok. Hah? Nggak ada siapa-siapa? Coba Tante lihat, Tante. Iya, Tante lihat dulu. Ki, Rifki. Udah nggak ada beneran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ki. Yaudah kalau gitu kita pulang yuk. Rifki jadi takut, Tante. Ya makanya ya kita pulang. Kalau gue ikutin mereka, gue akan tahu Dira tinggal di mana. Oke, ya kamu duduk sini. Coba ngadep ke temannya. Tangannya di atas. Ceritanya kayak ngobrol, ketawa, smile. Iya, oke, kayak gitu ya. Tahan, pandang terus. Oke, good. That's it. Terus, oke, coba. Boleh saya duduk sini ya? Silakan, Dok. Kamu setia banget sih nungguin Tirta kerja. Kan kamu juga kerja. Iya, Dok. Di masa sulit seperti ini kita harus pinter-pinter cari duit tambahan. Kita nggak bisa cuma ngandelin duit tabungan aja. Apalagi sebentar lagi saya dengan Tirta akan menikah, Dok. Kamu gak ingat sama saya? Halo, kamu gak ingat sama saya? Saya tahu siapa kamu. Kamu Saskia palsu ya? Selama ini kamu nyamar jadi Saskia demi kamu mendapatkan uang, demi mendapatkan semuanya yang Saskia punya. Iya kan? Ternyata kamu melakukan itu semua hanya karena untuk modal kamu nikah. Kamu cari uang di situ dan kamu menghalalkan segala cara. Dokter ngomong apa sih, Dok? Saya ini bukan Saskia, Dok. Saya sembarangan ngomong deh. Kamu gak usah berkerut lagi. Saya udah tahu semuanya. Dan kamu tega ya. Kamu manfaatkan dua pria sekaligus demi keuntungan kamu sendiri. Iya, saya akan bongkar rahasia kamu. Saya akan bongkar kamu semua. Jangan sembarangan ngomong ya, Dok. Oke, ya tahan. Apa sih? Yes. Oke, tunggu. Tunggu, perempuan pembohong kamu. Lepasin! Lepas! Maksud kamu apa sih? Hah? Tirta, biarin aja dia. Pegang. Dokter apa kamu? Marsal, kamu dengar ya? Hah? Apa maksud kamu sampai mencelakai Dira seperti itu? Maksud kamu apa? Saya di sini mau menyelamatkan kamu. Karena saya tahu siapa sebenarnya dia. Kamu tuh dibohongin sama dia. Karena apa? Dia punya calon pria lain. Calon suami lain. Bukan kamu, Tirta. Jangan sembarangan ngomongin tentang Dira. Saya sembarangan. Dengar kamu! Saya nggak kenal siapa kamu ya. Hah? Kamu datang ke kehidupan saya. Kamu mengusik saya, kamu mengusik Dira. Kamu berurusan sama saya, ngerti kamu? Saya udah coba peringatkan kamu ya. Saya di sini mencoba menyelamatkan kamu. Kalau kamu nggak dengerin saya, kamu tanggung sendiri konsekuensinya. Cara apa sih kamu, Marsha? Hah? Apa sih maksudnya? Dir, kamu
Nggak apa-apa, ada yang luka nggak? Hah? Ada yang luka nggak? Enggak, udah aku nggak apa-apa kok. Bener sih, apa sih mau dia? Yaudah, yuk, kita obatin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, nenek. Yaudah, Rifki buka sepatu dulu. Tante Ulfa nyamperin nenek ke dapur, ya? Siap. Bu Ajeng. Iya, Pak. Bu Ajeng lagi ngapain? Lagi bikin kue, Ulfa. Wah, ada yang bisa Ulfa bantuin? Iya, tolong nyalain kompor ya. Siap. Siapa itu? Halo anak papa yang ganteng. Ikut papa yuk. Yuk. Rifki. Ya Allah, Rifki! Kenapa? Oh, di sini Dira tinggal. Ngapain lu kesini? Pergi sana! Siapa kamu? Keluar aja, keluar! Ini siapa nih tua bangka nih? Hah? Siapa nih? Itu siapa, Pak? Ini itu mantan suaminya Mbak Dira. Oh, kamu yang namanya Marwan. Keluar kamu dari sini. Hei, keluar! Gua kesini mau ngambil Rifki. Karena Dira mau nikah lagi, jadi dia nggak berhak atas Rifki. Kamu nggak bisa ambil Rifki. Angel! Hah? Angel! Pukulannya mana? Sini. Ayo. Pergi kamu! Pergi sana, pergi! Apa dia? Pergi kebakaran! Wajib kebakaran! Ayo cepetan, pergi! Ayo cepetan! Bener-bener tuh Marcel tuh keselin banget sih. Hah? Berani-beraninya dia ya ngedorong kamu sampai luka seperti ini di depan aku lagi. Mau dia apa sih? Nggak apa-apa Tirta, aku cuma kotor biasa kok. Ya tetap aja. Aku nggak terima dia memperlakukan kamu seperti itu. Pokoknya lihat aja. Kamu lagi sama dia aku bikin perhitungan. Apa jangan-jangan Marcel mengira aku ini Saskia ya? Kekasihnya Juna. Tapi kenapa dia bilang aku Saskia palsu? Aku dan Saskia kan memang mirip. Kalau Saskia itu palsu, berarti ada 3 orang yang berwajah Saskia dong. Tapi ini aneh banget. Agak gak mungkin. Dir, lagi mikirin apa sih? Enggak, aku... Hati-hati! Lompat! Tuh! Aduh! Ya Allah! Aku takut. Harusnya kita padamin Ulfa sebelum apinya besar. Kita nunggu di sini dulu aja, Bu aja. Mbak Dira. Ulfa telepon Mbak Dira dulu. Bentar ya. Ulfa. Ulfa. Halo, Pak. Rumahnya kebakaran, Mbak. Apa? Rumah kebakaran? Rifki di mana, Ulfa? Rifki sama Bu Ajeng. Iya, aku pulang sekarang ya. Dir, kenapa Aku harus pulang. Kebakaran. Rumah Ya kebakaran. udah, aku anterin kamu ya. Ayo. Bentar. Teman-teman semua, mohon maaf ya. Photoshoot saya tunda ya. Ada keadaan darurat. Ayo, Tica. Iya, ayo. Kita minta tolong aja yuk. Ya. Tolong! Kebakaran! Tolong! Tolong! Bu! Tolongin saya, Bu! Tolongin saya, padamin Ulfa di dalam, Bu! Bu, tunggu sini dulu ya! Di sini. Aku juga mau masuk. Mana aku bantu. Ya Allah, tolong. Jangan.
Om minta kamu untuk datang ke ruangan Om ini karena Om ingin menanyakan satu hal sama kamu. Iya, Om. Kapan kamu melangkah yang lebih jauh untuk hubungan yang lebih serius lagi dengan Saskia? Iya, tentu aja, Om. Aku juga udah mikirin ke arah selanjutnya. Cuma gimana ya, kan aku juga sama Saskia kan juga baru pacaran, Om. Saskia? Juna, kalau Om pikir nggak perlu menunggu lama-lama lagi. Jadi, apa lagi yang perlu dipermasalahkan? Iya, tapi kalau menurut aku sih... Gini loh, Juna, Pa, alangkah bagusnya kan kalau acara pertunangan kita dibikin sekaligus sama ulang tahun aku. Jadi, biar kita bisa ingat tanggalnya berapa, ya kan? Saskia. Oke, ya. Kalau menurut Om sih, Om setuju-setuju saja. Ya, jadi biar nanti pesta ulang tahunnya Saskia Om bikin besar-besaran aja. Karena sekalian untuk pengumuman pertunangan kalian. Pas kan? Tapi boleh saya tanya dulu sama papa saya, Om? Tentu. Ya, itu hak kamu. Oke, nanti Om dan Saskia tunggu kabar dari kamu secepatnya ya. Kamu nggak apa-apa, Tir? Nggak apa-apa. Udah yuk. Kita bersihin dulu yuk. Udah padam kan semuanya? Udah. Ya udah. Ayo. Aduh. Rifki, maafin Mama ya. Mama harus nitip kamu sama Mbak Ulfa ke rumahnya Kak Jason. Gak apa-apa, Ma. Jadi kan Rifki bisa main sama Kak Jason. Ya udah, sekarang kamu masuk kamar ya. Oke. Pak, rumah kenapa bisa kebakaran kayak gitu? Kamu lupa matiin kompor ya? Tuh loh, Mbak. Gara-gara si Marwan gelo. Tuh, mantan suaminya Mbak Dira. Marwan tahu rumah aku dari mana, Fa? Jadi gini, Mbak. Tadi tuh pas Ulfa sama Rifki pulang sekolah, jalan ke rumah, tiba-tiba kita ketemu Marwan. Nah, padahal kita tuh udah kabur, Mbak, udah ngumpet. Kayaknya sih dia ngikutin kita ke sini. Nah, pas nyampe rumah tuh, Mbak. Wah, Mbak Ulfa tuh udah mati-matian, Mbak, ngelawan dia. Udah, kok. Nah, pas Ulfa lagi ngelawan gitu tuh, Mbak, Bu Ajeng sama Rifki itu ke dapur ngambil pukulan. Gak tahu kenapa tiba-tiba udah kebakaran, apinya udah gede banget. Terus karena Ulfa panik, ya udah Ulfa keluar bawa Bu Ajeng sama Rifki. Terus Bu Ajeng di mana sekarang? Bu Ajeng? Iya, Bu Ajeng mana ya, Mbak? Mas Tirta ngeliat Bu Ajeng nggak? Mama, barusan Nenek Ajeng pergi. Nenek Ajeng pergi? Iya,
Pergi kemana Rifki? Ke jalanan depan, Ma. Sebentar ya. Bu. Aku harus pergi dari sini. Aku nggak mau ngerepotin Dira lagi. Maafin Ibu Dira. Maafin Nenek Rifki. Ibu. Ibu. Ibu aja. Udah Dira, biar Ibu pergi. Dira, udah biarin Ibu pergi dari sini. Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau kemana? Ibu nggak boleh pergi. Saya udah banyak kerepotin kamu. Saya udah bikin rumah kamu kebakar, Dira. Biarin Ibu pergi. Bu, Ibu jangan pergi. Ibu mau kemana, Bu? Ibu pulang aja, Dira. Kamu tuh terlalu baik buat Ibu. Kamu ingat, Ibu hampir kehilangan Rifki. Sekarang rumah kamu kebakar. Ibu gak pantas udah di rumah kamu, Dira. Ibu harus pergi. Ibu dengerin Dira, Bu. Ibu dengerin Dira. Kalau Dira jadi ibu, Dira pasti ngelakuin kesalahan yang sama, Bu. Jadi Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu ya, Bu. Ayo, kita pulang sekarang. Enggak, Dira. Saya ini bukan siapa-siapa kamu, Dira. Saya nggak pantas ada di rumah kamu. Sepertinya Ibu ini selalu bawa masalah di mana-mana. Ibu nggak mau ngerepotin kamu, maaf. Bu, nggak bisa, Bu. Ibu nggak bisa ninggalin Dira dan Rifki kayak gitu aja. Ibu tahu kan, kalau Dira nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Dan Tuhan kasihan sama Dira, Bu. Makanya Dira dipertemukan sama ibu saat ini. Maafin Ibu. Siapa ya yang lagi dipeluk sama tunangannya Tirta? Aku kirim ke Kania sekarang. Ya udah, kita masuk ke dalam, Ibu. Iya. Maafin Ibu ya, Dira. Ya Allah. Nenek, Mama. Rifki. Ya Allah. Nek, Iya, sayang. Nenek jangan pergi ya. Jangan tinggalin Rifki. Iya, sayang. Mama. Jangan biarin Nenek pergi ya, Ma. Iya, Nak. Halo Kania. Halo, Sel. Sekarang saya benar-benar tahu kebusukan Saskia Pasu itu, Kania. Dia ternyata punya seorang anak dan ibu. Tega-teganya dia punya keluarga, tapi masih menipu keluarga orang lain. Dan kita harus cerdas. Aku akan bantu kamu mencari solusinya, ya. Yang penting, aku sudah kasih buktinya sama kamu. Omongan Marcel ada benarnya juga. Ya sudah, nanti saya telepon lagi. Tirta. Ya syukurlah. Apinya bisa dipadamin ya. Jadi kebakaran nggak menyebar kemana-mana. Kalau nggak bisa habis nih rumah. Iya, Tirta. Makasih ya. Untung aja kamu datang ke sini. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu deh gimana.
Iya. Makasih ya Mas Tirta. Sama-sama, Bu. Makasih ya Om. Udahlah Rifki, nggak usah terima kasih gitu. Oh ya Dir, ada obat nggak buat luka bakar nggak nih tangan aku? Ada, sebentar ya. Bentar ya, Bu. Mas Tirta, apanya yang luka? Nggak apa-apa Bu, ini cuma tangannya aja Bu. Tadi nempel ke kompor jadi agak melepuh sedikit. Makasih banyak ya Mas Tirta ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Aduh. Ya Allah. Ada gosong semua. Penggorengannya gosong. Kompornya gosong juga. Ini mah harus beli baru. Kalau nggak beli baru gimana coba masaknya? Belum gorden. Ya ampun Mbak Dira, kasihan banget harus banyak yang dibeli. Ulfa, maafin saya ya Ulfa. Bu Ajeng, Ulfa nggak maksud gitu. Ulfa minta maaf Bu. Ulfa nggak tahu kalau ada Bu Ajeng di sini. Nggak apa-apa Ulfa. Justru saya jadi tahu barang-barang apa aja yang rusak. Nanti kalau ada uang pasti saya ganti. Makasih ya Ulfa. Nggak apa-apa. Ibu. Ibu ngomong apa sih, Bu? Nggak ada ganti-ganti di sini, Bu. Kan Ibu udah janji sama Dira kalau kita ini satu keluarga. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Tuh, Bu Ajeng, dengerin apa kata Mbak Dira. Mendingan uangnya itu ditabung. Terus beliin kosmetik buat Ulfa, biar Ulfa makin cantik. Kamu, Pak. Bisa aja sih Ulfa. Ya udah, kita beresin yuk. Iya, saya mau bantuin ya. Gak usah, Bu. Gak apa-apa, udah. Biar saya ikut bantuin ya. Ya, Bu. Yuk. Mbak. Iya Mas, ada yang bisa saya bantu? Mbak, bisa tolong panggilin Dira nggak? Mbak Diranya nggak ada Mas, nggak masuk hari ini. Oh, Dira nggak masuk hari ini? Enggak Mas, karena rumahnya kebakaran. Hah? Rumahnya kebakaran? Iya Mas. Mbak, saya temennya. Saya boleh minta alamat rumahnya sekarang nggak? Tunggu sebentar ya Mas. Makasih ya Mbak ya. Makasih. Dir, kamu nggak apa-apa kan? Hah? Kamu nggak apa-apa kan? Aku dengar katanya rumah kamu kebakaran, makanya aku sini langsung. Nggak apa-apa kan? Ngapain lu? Ngapain datang ke sini? Hah? Mau nyakitin Dira lagi? Hah? Mau bikin muka Dira kena kue lagi? Iya? Mau lu apa sih? Hah? Lu udah tahu kan? Dira udah punya calon suami. Gua. Tirta ternyata udah di sini. Apa Dira yang panggil dia ke sini ya? Sorry, gue kesini tuh cuma mau ngecek keadaan Dira doang. Secara kan gue juga temannya dia. Gak ada salahnya kan? Sekarang gue tahu dia baik-baik aja dan rumah juga gak kebakaran besar kan. Jadi apa? Gak ada perlunya kan? Udah di sini kan? Udah deh. Lebih baik lu pulang aja, ya? Dir, tolong obatin Dir. Yaudah, yuk. Nggak bisa pakai obat sendiri, sakit.
Dokter Marcel datang sendirian. Kanianya mana? Nggak ikut? Saya datang sendirian, Pak. Soalnya Kania sedang sakit. Tapi Kania titip salam buat Bapak. Oh, iya, terima kasih. Padahal aku ingin sekali ketemu dengan Kania. Semoga sakitnya Kania itu nggak parah ya, dokter? Nggak parah kok, Pak. Hanya sakit biasa aja. Minta doanya ya, Pak Willy. Tentu pasti akan saya doakan. Nanti bilang saja sama Kania kalau saya ikut prihatin dengan sakitnya Kania. Kenapa aku ini jadi khawatir dengar Kania sakit? Khawatirnya mirip pas dengan Saskia sakit. Padahal Kania bukan siapa-siapa aku. Tapi kenapa kayak anak sendiri ya? Pak Willy? Bapak baik-baik aja? Iya, tentu. Oke, tunggu sebentar ini lagi saya siapkan. Iya. Pak, kalau saya boleh tanya, apa anak Bapak Saskia itu suka barang-barang branded? Seingat aku, dulu si Saskia nggak terlalu suka. Tapi setelah kecelakaan, dia jadi belanja terus. Memangnya kenapa dokter Marcel tanyakan itu? Nggak apa-apa, Pak. Jadi gini, Kania sekarang punya usaha baru. Dia punya barang-barang branded yang dijualkan. Siapa tahu anak Bapak Saskia suka. Iya, justru itu saya jujur, saya sebenarnya kurang tahu. Karena ini menyangkut selera anak saya pribadi ya, jadi mungkin lebih baik saya tanyakan dulu aja sama Saskia. Bagaimana? Gimana kalau saya boleh minta nomor anak Bapak? Nanti biar Kania dan Saskia saling kontak-kontakan aja. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Saya send nomornya ya. Oh iya Pak, boleh. Ya, sudah saya terima. Terima kasih. Oke, Dokter Marcel, mau kopi atau teh? Saya nggak minum kopi, jadi teh. Oke, tunggu sebentar. Iqbal, sayang. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat pertolongan kamu. Wah, Bal, kalau nggak ada kamu, stres aku. Gila, bisa terancam posisi aku. Bingung aku mesti gimana. Makasih ya. Kamu tenang aja. Posisi kamu nggak akan terancam. Karena kalau posisi kamu terancam, hubungan kita yang menjadi pertaruhannya. Tapi kalau dipikir-pikir, hebat juga itu Saskia palsu bisa diajakin kerja sama. Dan hebatnya lagi, Saskia itu berperan seperti Saskia yang asli. Nggak ada yang ragu sama dia. Padahal dia palsu loh. Dan Saskia yang asli itu udah meninggal. Riri, gadis itu mata duitan. Selama kita bisa memenuhi kebutuhan dia, dia akan mendukung kita. Dan kita dengan gampang akan mengatur dia. Tapi aku minta kamu tetap awasin dia ya Iqbal. Aku nggak mau dia mengancam posisi aku. Pasti sayang, pasti. Kamu tenang aja. Willy nggak akan tahu hubungan kita. Semuanya akan aku atur. Aku nggak mau ada kejadian seperti ini lagi. Kalau terjadi masalah seperti ini lagi, aku akan melakukan apa saja untuk kamu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Selamat datang Ibu Gina. Terima kasih, sudah kamu siapkan meja untuk saya? Sudah Ibu. Menantu Ibu juga sudah ada di sini kok. Menantu saya? Iya Ibu. Maksud kamu Ibu Elisa? Iya, beliau sudah ada di dalam. Permisi Ibu. Iya. Elisa kok nggak bilang ya mau kesini? Padahal kalau kesini dia selalu ajak aku. Halo Lis. Ma, Mama lagi ada di mana, Ma? Ma, aku mau nanya dong. Mas Willy udah berangkat kantor belum ya? Kenapa kamu nggak telepon langsung aja sama Willy? Enggak aku takutnya ganggu Mas Willy, makanya aku telepon Mama dulu.
Sebenarnya kamu itu sedang di mana? Tadi Mama berangkat, kamu nggak ada di rumah. Aku lagi di rumah temen kok, Ma. Mama sekarang ini sedang ada di resto langganannya Mama. Dan pegawai di sini bilang kamu ada di dalam. Ya tadi aku memang lagi ada di restoran sih, Ma. Tapi sekarang aku udah di rumah teman aku. Ya gitu, Mama kenapa? Mama ada di sini, Bal. Kenapa kamu nggak bilang kalau Bu Gina mau kesini? Nggak tahu. Aku nggak tahu kalau Mama akan kesini dan dia nggak bilang sama aku. Terus kita mau keluar lewat mana coba? Nggak tahu aku. Ya kamu dong yang mikir, masa aku juga yang mikir? Kamu bilang menantu saya ada di sini. Mana buktinya? Gak ada siapa-siapa. Tadi menantu ibu duduk di meja itu. Lah, kok nggak ada ya? Bu. Ya? Tadi saya lihat menantu ibu barusan keluar. Wah, Yati kamu serius? Di rumah sakit tempat kamu bekerja lagi nerima pendaftaran untuk yang mau nerima donor kornea mata? Ya ampun Yati, makasih ya infonya. Aku segera ke sana sekarang ya. Ibu, Dira. Ibu ganti baju sekarang ya. Kita ke rumah sakit. Hah? Siapa yang sakit? Kamu sakit, Dira? Enggak, Bu. Dira nggak sakit. Dira mau daftarin nama ibu sebagai penerima donor kornea mata. Ya Allah, Dira. Donor kornea mata itu biayanya besar, Dira. Ibu nggak punya uang. Udah, Bu. Ibu serahin aja semuanya ke Dira. Ya? Ya. Walaupun belum tentu juga sih Bu bakalan dapet, cuma kan nggak ada salahnya kalau kita mencoba, Bu. Makasih banyak ya, Dira. Makasih. Iya, Bu. Sekarang kita ganti baju yuk. Ayo. Pelan-pelan, Bu. Iya. Sayur. 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 Ayo, Bu. Pak, rem, Pak. Kenapa? Oh iya. Pak, jangan lupa rem tangan, Pak. Iya, saya sampai lupa pasang rem tangannya. Padahal saya cuma mau mampir sebentar aja ke rumah ini. Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Oh, ya. Pak, terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Maaf ya, Pak. Pas Bapak kesini lagi, ibunya lagi pergi.
Ibu tadi pergi sama Mbak Dira. Mereka tuh pergi ke rumah sakit. Katanya mereka mau daftar jadi penerima donor kornea mata. Ya sudah, kalau begitu biar Bapak nanti kembali lagi aja ya. Nunggu aja dulu di sini ya Ki ya Bapak ya? Iya, masuk dulu Pak, nanti Rifki buatin minum. Enggak, masih ada urusan lagi. Maafkan Bapak ya Rifki ya. Bapak buru-buru ya. Tunggu aja Pak, bentar paling bentar lagi juga pulang. Iya Pak, ya masuk Ki ya? Pak. Pak, Bapak kenapa bengong lihat syal nenek, Pak? Maaf. Enggak apa-apa Rifki. Ini kebetulan syalnya mirip sekali dengan syal yang pernah Bapak berikan kepada istri Bapak dulu. Maafkan saya. Kalau begitu Bapak pamit dulu ya. Rifki, Mbak, tolong jangan lupa pesan saya untuk neneknya Rifki ya. Soal kue itu, oke? Oh, tenang Pak, siap. Kemarin itu yang pesan dari Bapak juga udah Ulfa sampein kok ke Bu Ajeng. Iya, Nenek Ajeng. Iya, Nenek Ajeng. Siapa? Neneknya Rifki. Iya. Nenek Ajeng. Iya, Nenek Ajeng. Kalian bilang tadi kalau Bu Ajeng lagi ke rumah sakit. Ya, itu rumah sakit yang di mana? Oh, itu rumah sakit tempat temennya Mbak Dira kerja. Tante Yati, di mana? Aduh, Tante lupa. Rifki inget nggak? Enggak. Aduh, apa ya namanya ya? Rumah sakit Bakti Sehat, Pak. Kalau gitu, saya pergi dulu ya. Ya, Rifki. Iya, Pak. Ki. Apa? Itu bapaknya kenapa? Gak tahu. Pak, tunggu sebentar ya. Saya cuma mau berterima kasih sama Bapak sudah kasih tahu saya tadi. Sama-sama, Pak. Iya, tentu saja. Oh iya, Pak. Bapak kira-kira papasan nggak sama pemilik rumah tadi? Oh, Mbak Dira ya? Iya, Dira. Tadi saya sempat lihat Mbak Dira nih angkot sama ibu-ibu. Naik angkot? Iya, Pak. Oh ya, terima kasih Pak ya. Oh ya, maaf, ini mau diterima ya Pak ya. Iya, kasih Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Aduh. Elisa, gawat. Mobil Bugina ngikutin kita.
Aduh, terus gimana dong Iqbal? Aku kan nggak bisa nyetir. Lagian tadi kenapa bukan kamu aja sih yang nyetir? Kenapa harus aku sih? Kamu mau kita ketahuan? Kalau aku duduk di sini, aku bisa ngumpet kalau mobil begini nyusul kita. Aduh, terus aku harus gimana Iqbal? Udah sekarang kamu tenang aja ya, fokus. Kamu lihat keadaan. Pak, jalannya cepetan Pak. Ngebut Pak. Jangan sampai kehilangan jejak mereka. Ya, baik Bu. Aduh, gimana Iqbal? Ini mama makin deket, makin bisa dia nyusul aku. Udah. Sekarang kamu tenang dulu, deh. Tenang. Fokus. Nyetir aja dulu. Tenang gimana? Jangan panik gimana? Jelas-jelas mama makin deket, Iqbal. Kalau sampai aku ketahuan dan di dalam mobil ini ada isinya kamu, abis aku, tamat riwayat aku. Lakuin sesuatu dong, Iqbal. Halo, ada kerjaan buat kalian. Cepat kalian kesini ya. Saya kirim alamatnya sekarang. Ajeng, semoga itu memang kamu, Ajeng. 20 tahun lebih aku cari kamu. Udah semua, Sus? Iya. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Udah selesai, Bu? Oh, iya. Jadi kita pulang yuk. Yuk. Maaf Pak, di mana ruang tempat pendaftaran penerima donor mata? Bapak lurus aja, nanti belok kanan. Di sana ada ruangan khusus loket donor mata, Pak. Oh, iya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ajeng, akhirnya kita bertemu. Ada apa, Pak? Maaf, saya salah orang. Bodoh. Gara-gara Syal dan nama Ajeng saja, aku sampai sebodoh ini. Ajeng sudah menjadi masa lalu. Aku nggak perlu ingat-ingat lagi dia. Berkali-kali aku ingatkan diriku sendiri. Tapi kenapa berulang-ulang pula aku bikin kebodohan seperti ini? Astaga, baju lo nih gak ada yang bagus, tau gak? Gimana dong ini, gak asrek gue. Kok masih bingung sih, Mbak? Kan udah banyak banget yang dicoba tadi. Lo mau tau gak? Besok itu acara ulang tahun gue, sekarang lamaran with the love of my life. Gue harus pakai dress yang bagus dong. Lihat tuh dress lo. Gak ada yang bagus sama sekali. Sekarang lo ambil 10 dress yang paling mahal di toko ini. Ngerti lo? Iya, Mbak. Bodoh deh. Gue bawain karung goni kali ya. Yaudah ambil. Siapa lagi?
Gue tahu kebusukan lo Saskia palsu. Nggak jelas banget deh. Hapus aja deh. Malah kirim foto lagi. Ini kapan lagi gue di lokasi ini? Ini ibu-ibu siapa lagi? Nggak jelas banget. Gue bales aja deh. Editan lo jelek banget coy. Nggak jelas. Biar tahu rasa lo. Emang gue takut sama lo? Gue nggak takut sama ancaman lo. Mbak, udah belum? Badira, Jam udah pulang. Rifki, Rifa. Oh iya, tadi itu bapak yang waktu pesan kue ulang tahun datang lagi. Terus dia nanyain soal pesanannya Mbak. Nah terus Ulfa bilang kalau Mbak Dira sama ibu ke rumah sakit. Terus katanya dia mau ke sana, mau nyusul. Ketemu nggak Mbak? Nggak ketemu. Oh iya, tadi tuh pas bapaknya ngeliat syalnya Bu Ajeng, masa dia kaget? Terus pas Ulfa nyebutin nama Bu Ajeng, dia juga kaget. Kata bapak itu, syal nenek mirip kayak punya istrinya yang dibeliin bapak itu. Apa? Ibu nggak apa-apa? Dira, dulu syal itu dibeliin sama suami pertama ibu, Dira. Kami berpisah karena terpaksa. Jangan-jangan bapak itu suami pertamanya Bu Ajeng. Ulfa, kamu masih simpen nomor handphonenya nggak? Kayaknya masih deh Mbak. Coba deh kamu telepon. Oh iya. Telepon gak dikenal. Siapa lagi ini? Nggak diangkat, Mbak. Mas Willy. Ayo dong Iqbal, kamu lakuin sesuatu, jangan diem aja. Gimana ini Iqbal? Udah, kamu tenang aja, fokus nyetir ya. Sebentar lagi orang-orang suruhanku akan datang untuk beresin Bu Gina. Ya, kamu tenang aja. Hah, mana? Orang kamu nggak ada. Kamu lihat kan? Itu orang-orangku. Mereka sudah berhasil menghalangi Bu Gina. Iya, kamu keren, Bal. Aku makin sayang sama kamu. Kan aku udah bilang, aku akan selalu ada untuk kamu dan selalu melindungi kamu.
Apa-apaan ini? Ada apa ini? Apa-apaan? Berisik lo. Berdiri! Bangun! Ada apa itu? Ada apa? Ada anak keributan, Bu. Ya Allah, tolong. Telepon polisi. Telepon polisi. Ampun. Ajar! Mau apa kamu? Jangan macam-macam. Tolong! Tolong! Ya Allah, Terry. Tolong! Ya Allah, kasihannya. Tolong! Lepasin! Berisik lo! Lepasin! Udah berisik! Lepasin saya! Tolong! Lepas! Ya Allah! Buruan! Tolong! Udah buta macam-macam lagi. Lepasin! Berisik lo! Lepasin! Lepasin! Lepasin saya! Cabut! Ampun, itu! Tolong! Tolong! Ibu saya bantu ya. Iya, Ibu. Ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan. Makasih, Bu. Iya. Tongkat saya. Ini tongkatnya. Iya. Makasih, Bu. Juna? Pak, Papa bisa dari mana sih, Pak? Sorry ya Papa telat. Biasa, ada urusan di luar kantor. Oh iya, tadi Pak Willy kasih tahu Papa, katanya kamu ada mau bicarakan sesuatu sama Papa. Masalah apa itu? Oh itu, Pak. Om Willy ngomong sama Juna kalau Om Willy mau Juna tunangan sama Saskia, Pak. Kamu tunangan sama Saskia? Riri betul-betul licin. Sekarang dia gunakan Pak Willy untuk mendapatkan Juna. Tapi selama si Riri ada di pihak aku, semuanya aman. Kalau kamu tunangan sama Saskia, bagus dong Juna. Pak, tapi Juna tuh nggak mau buru-buru tunangan, Pak. Juna, kamu ini aneh ya. Selama ini kamu tuh cinta mati sama Saskia. Sekarang kamu disuruh tunangan sama Saskia, kamu mundur. Juna, ingat, Saskia itu anaknya Pak Willy, bos besar Papa di kantor. Gini Juna, Papa bukannya matre ya, tapi kalau kamu jadian, tunangan, dan juga menikah sama Saskia, sudah dipastikan masa depan kamu dan karir kamu di kantor semakin gilang gemilang. Pak, gilang gemilang gimana, Pak? Sifat Saskia yang sekarang tuh berubah, Pak. Beda sama yang dulu, Pak. Papa harusnya heran dong. Dulu memang Juna yang ngejar-ngejar Saskia. Tapi sekarang dia malah ngejar-ngejar Juna. Aneh kan? Jadi, Juna bisa merasakan ternyata perbedaan Riri dan Saskia. Juna, gini, kamu harus paham. Saskia baru mengalami kecelakaan yang sangat berat. Dan dia hampir mati. Jadi kalau dia berubah-berubah, emosinya berubah-berubah, labil, itu biasa. Yang jelas, yang Papa tahu, kalian kan gak sempat pacaran. Berarti kamu kurang paham sosok aslinya Saskia seperti apa. Iya, memang Juna nggak pacaran dulu, Pak, sama Saskia. Tapi Juna tahu betul sifat sama karakternya dia. Sekarang dia tuh berubah. Papa bayangin, waktu itu dia di restoran, dia bisa bentak-bentak waiters, Pak. Itu bukan Saskia yang Juna kenal dari kecil, Pak. Juna, kan Papa tadi udah bilang, orang yang baru mengalami kecelakaan berat, itu emosinya bisa sangat labil.
bisa berubah-ubah. Sebentar meledak, sebentar kalem, itu biasa. Yang jelas sekarang, kamu harus makin menunjukkan kalau kamu cinta mati sama Saskia. Walaupun dia berubah, kamu harus terima. Halo Pak Willy. Iya. Ini saya lagi bersama Juna. Barusan selesai bicara sama Juna. Sudah Pak, kabar baik Pak. Iya, Juna sudah mau Pak. Dan besok pagi saya bersama Juna akan ke rumah Bapak untuk membicarakan masalah pertunangan Saskia dan Juna Pak. Baik Pak, ya. Kalau bisa di tempat yang mewah Pak. Iya Pak. Iya Pak, baik Pak. Sebentar ya. Pari. Sebentar. Iya. Ah, sudah. Ya. Makasih ya Bu, udah obatin saya. Harusnya saya yang berterima kasih sama Ibu. Karena Ibu teriak, perampoknya langsung kabur dan polisinya juga langsung mengajar mereka. Oh, itu hanya kebetulan aja Bu. Ibu yang hebat. Sudah rela berkorban untuk saya. Sampai teriak-teriak seperti itu, rela menyelamatkan saya. Biarpun mata ibu nggak bisa melihat, tapi ibu rela berkorban. Mau melakukan perbuatan yang mulia. Alhamdulillah, yang penting ibu nggak apa-apa. Saya sudah bersyukur sekali. Ibu ini mau kemana ya? Biar saya antar pulang, ya? Oh, nggak usah Bu. Saya bisa pulang sendiri Bu. Kebetulan jalan ini sering saya lewati Bu. Iya. Sebenarnya Ibu tuh mau kemana? Saya itu sebenarnya suka jualan kue Bu. Hanya hari ini lagi libur. Oh, Ibu bisa bikin kue? Bisa Bu. Kalau begitu saya mau pesen kue sama Ibu. Ya? Oh bisa. Ntar kalau udah jadi kuenya saya antar ke rumah Ibu. Sebentar ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini kartu nama saya. Oh. Ya, di sini ada alamat dan juga nomor telepon saya. Nomor telepon Ibu berapa ya? Maaf sekali Bu. Saya nggak hafal sama nomor telepon saya. Tapi nanti kalau saya udah sampai rumah, saya minta tolong sama anak saya untuk telepon ke nomor ini ya Bu ya. Iya, benar ya? Iya, saya betul-betul mau pesen. Iya Bu, terima kasih sekali saya Bu. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Oh gitu. Iya. Maaf Bu, boleh tanya itu apa lampu merah arahnya kemana ya? Lampu merah. Ke sana. Nah. Oh. Oh sini. Nah, Ibu lurus aja ya. Iya, saya sudah tahu. Ya Bu ya. Makasih banyak ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ajeng kenapa sedih gitu ya? Kayaknya nenek mikirin bapak itu deh. Mendingan gini aja mah, mama sama nenek pergi ke rumah bapak itu, kan ada alamatnya. Oh iya, bener Mbak. Kan Mama harus nganterin kamu sekolah, Nak. Oh iya ya. Oh, Ulfa punya ide Mbak. Gimana kalau Ulfa aja yang nganter Bu Ajeng? Boleh, Pak. Makasih ya. Jadi kan Mama bisa nganterin kamu sekolah, terus Mama pergi kerja deh. Iya.